WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Ya, para Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, salam jumpa, berkah dalam, shalom. Marilah pada kesempatan ini kita bersama-sama menanggapi Sabda untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023. Sebelumnya saya ucapkan selamat berhari Minggu, selamat mengisi hari Minggu dengan perbuatan-perbuatan kasih, kumpul keluarga, dan lain sebagainya. Kita balik dengan membuat tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda untuk hari ini dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan ayat 37. Akan saya bacakan sebagian. Judul seluruh perikop adalah Yesus dan Hukum Taurat. Yesus dan Hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu ke atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, pertama-tama kalau kita merenungkan ayat-ayat pertama dari perikop ini, kita merasa betapa pribadi Yesus adalah pribadi yang sungguh penuh di dalam menanggapi rencana atau kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Karena Tuhan mengatakan bagaimana aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Ya, sabda Tuhan akan dilaksanakan di dalam hidup Yesus sepenuh-penuhnya. Yesus adalah pribadi yang sepenuh-penuhnya membuka hati, membuka diri bagi rencana Bapa, bagi kehendak Bapa, bagi sabda Bapa di dalam kehidupannya. Ya, itu kiranya satu hal yang perlu kita camkan di dalam hati kita. Sehingga di sini Yesus boleh menjadi teladan bagi kita di dalam menghayati iman akan Allah. Kita boleh meneladani Yesus yang membuka hati bagi sabda Tuhan, bagi rencana Tuhan, bagi kehendak Tuhan. Biarlah apa yang menjadi sabda Tuhan terlaksana di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, iman akan Allah itu mengalir dari hati yang mencintai Tuhan, ya. Bukan hanya sekedar taat, tapi kita sungguh mencintai Tuhan. Dan cinta yang tulus kepada Tuhan inilah yang kemudian mengalir dalam sikap kita
sikap kepada sesama kita. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam bagian selanjutnya dari renungan tadi, kita juga diajak untuk merenungkan, untuk merefleksikan bagaimana sikap kita kepada orang lain. Apakah sikap kita sungguh-sungguh mendukung orang lain, menghargai pribadi orang lain, tidak mengadili, tidak mematikan kepribadiannya, tidak membunuh karakternya dengan kata-kata yang mematikan. Seperti diungkapkan di dalam Injil tadi, Aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya, amarah di sini adalah amarah yang emosional, ya, amarah yang menghancurkan pribadi orang lain, ya, bukan amarah yang karena cinta, ya, tapi amarah yang emosional, amarah yang, ya, ini ada unsur nafsu marah ini, ya, yang menyakiti orang, mematikan pribadi, mengecilkan hati. Kata kafir, ya jelas, ya, menganggap orang kafir, ya, ya, kata-kata yang juga mematikan pribadi orang lain, tidak menghargai pribadi orang lain, tidak menghargai perjuangan orang lain. Dan jahil, ini juga kata-kata yang mengungkapkan kita tidak menghargai pribadi orang lain, ya, kafir, jahil, ya, orang yang secara moral itu tidak bernilai. Nah, itulah kata-kata yang mematikan, ya, kata-kata yang membunuh karakter, ya, kata-kata yang tidak memberi harapan. Dan itu yang jauh dari rasa cinta. Itu yang jauh dari panggilan kita untuk mencintai sesama, untuk mendukung sesama, ya, untuk sungguh-sungguh memberi masa depan kepada sesama. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ya, ketika kita semakin beriman, semestinya kita semakin mencintai, semakin mengasihi, dan juga mau peduli kepada sesama, ya, lewat kebaikan-kebaikan yang dapat kita tawarkan. Kita juga mencintai orang lain, ya, dengan sungguh menghargai kepribadiannya, menghargai ziarah kehidupannya, pergulatannya, bahwa setiap orang itu boleh mengalami mengalami pergulatan di dalam kehidupannya. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita juga dipanggil untuk membangun damai. Ketika kita menghargai orang lain apa adanya, ketika kita menghargai setiap pribadi apa adanya, ya, maka kita juga dapat menerimanya. Kita hidup dalam damai, saling mendukung, ya, saling menyemangati, saling menerima, dan kita berjalan bersama sebagai teman peziaran di dunia ini. Marilah Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita bersyukur atas iman yang telah kita terima dari Tuhan. Kita bersyukur atas teladan dari Tuhan kita sendiri yang sepenuh-penuhnya membuka hati bagi rencana Bapa, kehendak Bapa, bagi kasih Bapa. Dan marilah kita di dalam Yesus juga membuka hati bagi rencana Tuhan bagi setiap orang, sehingga kita juga dimampukan untuk semakin mencintai setiap orang apa adanya. Semoga Tuhan memberkati kita semua, memberkati kebersamaan kita, memberkati persaudaraan kita, ya, terutama memberkati peziaran kita sebagai orang beriman. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Diberkatilah saudara-saudari, keluarga, karya-karya dan usaha-usaha Anda oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat berkarya dan Tuhan memberkati. Amin.